Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, nama saya Fahri Pramukti, NRP 2401090011. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara membuat warta keberangkatan kapal dengan Inapornet ya. Nah, di sini ada alur proses Inapornet menuju LK3 atau SPB, Surat Persetujuan Berlayar. Nah, yang pertama itu membuka websitenya kan, ada inisiasi data awal, sinkronisasi data tarik data kan, dari mulai MSSI, nomor-nomor kapalnya, verifikasi dokumen, dokumennya apa aja yang diperlukan buat kedatangan ataupun keberangkatan kapal. Terus nanti juga ada persetujuan dan penerbitan SPB ya. Nanti di websitenya ada kayak approval dari Sabandar ataupun pihak-pihak terkait ya. Nah, juga ada alur Inapornet inisiasi keberangkatan. Nah, di dalam website Inapornet itu pasti ada dashboard, layanan seperti website-website biasanya gitu. Terus di sana itu ada nomor PKK kan. Masukin nomor PKK sama dokumen keagenan. Contohnya dari perusahaan Dharma Lautan kemarin itu masukin dokumen-dokumen keagenannya, terus nomor PKK-nya tuh. Juga di dalam Inapornet itu nanti ada semuanya data tentang kapal, input datanya ya kan. Seperti nomor IMO kan, MMSI, mesin dan lain-lain sampai sertifikat-sertifikat kapalnya itu lengkap ya. Terus rencana penambangan kapal RPK. Nah, ada juga RPK. RPK itu kayak rencana pola kapal sebenarnya ya, penambangan kapal. Jadi misalnya kapal ini pola trayeknya kemana aja gitu. Contohnya kapal Pelni ya, kapal Pelni itu kan liner kan, liner. Jadi memang udah terjadwalkan gitu. Terus ada tarik data warta kedatangan. Nah, jadi meskipun di sini ada websitenya kan, tapi gak semuanya online. Pasti kan narik data kapal kan, data kapal itu kita sendiri juga ke ini, ke Sabandarnya. Contohnya kayak data-data awak kapal, terus buku lautnya, dokumen kapal, manifest, kargo, dan lain-lain gitu. Nah, biasanya kan kalau kapal sandar itu pasti nurunin sampah kan, pasti nurunin sampah. Nah, dalam Inapornet juga nanti ada pemesanan ini buat truknya, buat pembuangan sampah. Biasanya sampahnya berapa kubik. Nah, berapa truk kan nanti itu sampahnya. Nah, juga ada verifikasi ini crew list ya, list-list kru. Seperti misalnya buku lautnya mati atau apa masih hidup, masih panjangnya gitu. Kalau misalnya mati diperpanjang ketika waktu sandar ke kantor Sabandar terdekat. Nah, ada matriks dokumen kapal, syarat unggah wajib. Nah, sailing declaration ada master sailing ya biasanya. PKC, Port Health Quarantine Clearance. Nah, ini nanti apa bukti kapal itu udah dikarantina, bukan dikarantina, udah clear sama karantina ya. Jadi kapal ini bebas dari penyakit atau apalah gitu. Di karantina BKK ya, Badan Karantina gitu. Terus bukti bayar kewajiban. Nah, nanti kita ada nyambung sama Pinisi kan, sama website Pinisi. Nah, di website Pinisi itu nanti kita bayar. Bayarnya juga di-input di Inapornet, bukti bayar di Pinisinya itu. Terus last port clearance. Nah, jadi kapal itu terakhir sandar tuh di mana? Sebelum sandar di pelabuhan yang akan datang, yang kita bikin PKK-nya ini, nah, sebelumnya itu sandar di mana? Itu ada last port clearance-nya. Jadi eh, mencegah adanya gosip ataupun kapal hantu yang sering-sering sekarang lagi viral di Rusia. Kapal-kapal yang ngangkut-ngangkut minyak secara ilegal gitu, katanya dari Venezuela kayak gitu. Terus ada sistem deteksi dokumen kadaluarsa. Nah, nanti itu ada list-list dokumen kan, ada list-list apa namanya?
sertifikat-sertifikat kapal. Nah, kalau semisalnya udah merah atau ada tanda-tanda udah expire, nanti bisa diperpanjang di atau di pelabuhan terdekat di pelabuhan situ. Kalau enggak, itu kapalnya docking lagi, docking, gitu. Pengajuan nanti ke pusat, tuh. Ada juga seperti manajemen sertifikat. SMC sering mengacu pada peringatan tertunda saat kedatangan karena halaman endorse tidak disertakan oleh agen. Ya, solusi wajib keberangkatan. Hmm, bisa Nah, finalisasi dan validasi SPB. Nah, di SPB itu nanti ada apa aja sih? Biasanya barengan dengan master sailing kan. Nanti itu setelah selesai diverifikasi lewat online ya kalau nggak salah, lewat online diverifikasi ada kayak apa alur-alur itu udah di apa apa ya namanya tuh, udah di-checklist atau di-approve apa belumnya nanti ada alurnya. Terus ada persetujuan ganda ya ada LK3 sama SPB. Jadi kalau misalnya LK3 sama SPB udah launching, biasanya di-print langsung dinaikkan ke atas kantor kapal. Ya kalau di filenya itu namanya PK, apa ya? Pokoknya kantoran urusan kapal kalau nggak salah di dalam kapalnya itu ada. Nah, sini yang matriks troubleshooting ya dan pencegahannya. Biasanya error-errornya itu pelabuhan tujuan tidak terdaftar di sistem. Biasanya itu sih pelabuhan-pelabuhan kelas 3, misalnya kayak gitu. Dampaknya sistem gagal melakukan tarik data secara otomatis, verifikasi. Solusinya verifikasi RPK awal sebelum memulai proses inisiasi. Nah, ini menu dokumen kapal berwarna merah. Lah, seperti biasanya lah ya, website-website kalau ada trouble-trouble kan gitu. Tipe ejaan pada nama nakoda ya, seperti biasa. Terus, referensi cepat playbook warta keberangkatan. Nah, yang pertama kan, input PKK dulu, keagenannya kan, input PKK. Setelah input PKK, ditarik kedatangannya. Itu, kenapa saya ditariknya itu di print? Biasanya buat nanti ke kantor-kantor. Jadi ada buy online, ada juga dengan tatap muka lah ya. Gitu. Terus update Space dan Limba. Ya, nanti kalian ada di situ ada menu apa? Bongkar muat. Nah, di menu bongkar muat itu kalian nanti klik-klik misalnya yang dibongkar apa aja, yang dimuat apa aja. Tuh, biasanya kan yang dibongkar itu sampah, berapa garbage, apa, terus berapa truk gitu. Verifikasi kru, eja sempurna. Nah, iya. Upload dokumen, core dan full SMC. Terus validasi nahkoda dan waktunya. Kirim pengajuan. Nanti setelah dikirim pengajuannya, baru ada apa alur disetujui, di-approve sama orang-orang